Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Enzo Francescoli dengan kode NIM 200 Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah bisnis tentang rencana bisnis, yaitu kerajinan dari tempurung kelapa. Untuk itu sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu tentang bisnis saya. Pengenalan bisnis plan ini merupakan perencanaan usaha dari setiap aspek utama dan aspek pendukung berdirinya usaha kerajinan tempurung kelapa oleh pesisir karya CV. Setiap aspek ini mulai dari latar belakang usaha, personil yang terlibat dalam usaha, proses produksi, keunggulan produk yang dihasilkan, dan peluang bisnis dan pemasaran dari produk yang dihasilkan diuraikan dalam bisnis plan ini. Tempurung kelapa ini memiliki karakteristik yang khusus, yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai material produk pakai, antara lain kekuatan, keawetan, ketahanan terhadap air, serta ciri khas tampilan visual yang indah. Maka dari itu, supaya pemanfaatan limbah kelapa berupa bagian tempurung telah diusahakan saat ini ada sebagai bahan kerajinan, banyak ragam produk yang bisa dihasilkan dari tempurung kelapa ini seperti bunga, lampu tidur, gantungan kunci, mangkok, teko gelas, dan lain. Nah, dari pembahasan kali ini tentang bisnis plan saya akan melakukan pembahasan tentang peluang bisnis, target pasar, persaingan produk, strategi promosi, kemitraan usaha, dan analisis keuangan. Mari lanjutkan videonya. Pertama, kita akan membahas sebuah produksi. Pembuatan produk kerajinan tempurung kelapa yang dilakukan oleh pesisir karya CV ini tidak harus dikerjakan pada satu tempat. Pembagian kerja dilakukan agar para pekerja tidak terbatasi oleh waktu, karena sebagian anggota kelompok kerja pesisir karya CV ini adalah anak-anak sekolah dan nelayan yang menghabiskan waktu senggang. Bahan baku yang kami gunakan adalah tempurung kelapa tua dan tempurung kelapa muda. Keduanya merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam produk kerajinan. Tempurung kelapa tua ini mempunyai warna hitam dan atau coklat tua, sedangkan tempurung kelapa mempunyai warna coklat muda atau putih. Kedua jenis tempurung tersebut jika dipadukan dan diolah menjadi kerajinan akan menjadi satu produk yang menarik. Bahan baku kerajinan tempurung kelapa saat ini diperoleh dengan cara membeli ke penduduk sekitar di pesisir selatan dengan kisaran harga 40 atau 50 ribu per karung, tergantung ketersediaan dari tempurung tersebut. Tahapan-tahapan membuat kerajinan dari tempurung kelapa ini, yang pertama kita akan melakukan pengupasan pada kelapa, kemudian pemotongan pola, pengamplasan, kemudian kita rakit, dan adalah finishing. Kemudian orang-orang bertanya, apa sih keunggulan dari produk ini? Nah, saya akan menjelaskan ada 6 faktor dari keunggulannya. Yang pertama, memiliki nilai artistik yang tinggi. Kedua, merupakan upaya pemanfaatan bahan sisa. Yang ketiga, kekuatan dan keindahannya bertahan lama. Yang keempat, harga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Yang kelima, dapat diproduksi dalam jumlah banyak karena ketersediaan bahan baku. Dan yang terakhir, dapat diproduksi secara berkelanjutan karena bahan baku yang digunakan merupakan renewable resource atau sumber daya terbarukan yang selalu ada di pulau manapun. Kemudian ini ada beberapa contoh produk, yaitu gambar pertama merupakan gantungan kunci, yang kedua adalah lampu dari tempurung kelapa, yang ketiga ada teko atau tempat air minum, dan terakhir ini adalah miniatur sepeda. Ini merupakan contoh-contoh produk yang dihasilkan oleh karya CV. Kemudian apa sih peluang bisnis dan target pemasarannya? Ini ada beberapa sejumlah peluang telah teridentifikasi supaya dapat mendukung kegiatan usaha di mana peluang-peluang tersebut bisa merupakan kekuatan dan juga bisa menjadi kelemahan bagi eksistensi dan pengembangan kegiatan usaha ini. Kekuatan yang dimiliki dari aspek sumber daya alam adalah adanya sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dan beraneka ragam. Sedangkan kelemahannya adalah bahan baku tersedia belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian kami melakukan target tentang pemasaran dari produk kami, yaitu guna mendukung kelancaran kegiatan pemasaran usaha kerajinan tempurung kelapa ini, maka berdasarkan pengamatan kelompok kami,
target pasar itu ada dua, yaitu target pasar utama sebagai potensial dengan profil target adalah pasar nasional, hotel, toko perhiasan, batik, dan lain-lainnya. Dan target pasar pendukung dengan target kami adalah pasar lokal dan pasar tradisional, pedagang eceran di lokasi wisata Mande, Cerocok, bahkan insya Allah kami akan lanjut ke seluruh wilayah Sumatera Barat. Strategi promosi yang kami gunakan. Ada kegiatan promosi yang dilakukan adalah membuat iklan, antara lain melalui pembuatan artikel, promosi yang dimuat pada laman blog, sehingga dapat dikenal secara luas. Produk yang harganya relatif murah, namun berkualitas seperti gantungan kunci dapat diberikan secara gratis kepada penginapan dan homestay yang ada untuk digunakan sebagai gantungan kunci kamar sebagai salah satu bentuk promosi. Selain itu, Pesisir Karya CV juga dapat melakukan penjualan sebagai produk khas pesisir selatan melalui toko-toko online yang sudah terkenal dan memiliki jaringan nasional dan internasional seperti www.tokopedia.com, Bukalapak, Lazada, Blibli, OLX, dan lain sebagainya. Ini merupakan foto-foto tentang strategi promosi kami. Ada pasar lokal, ada penginapan yang ada di Mandeh, Lazada, Blibli, dan ini bukan Pantai Corocok. Kemitraan usaha kami menjalin mitra kerjasama adalah cara yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Selama ini, upaya mencari mitra usaha belum pernah dilakukan karena keterbatasan jumlah produk dan kualitas mutu yang dihasilkan serta lemahnya modal usaha. Kami berharap dan mengajukan adanya bantuan pemerintah yang diterima melalui JPRV. Kami berharap dengan mendapatkan bantuan tersebut yang disalurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat digunakan sebagai salah satu cara dalam upaya mencari mitra usaha terutama dalam upaya penjualan produk. Kemudian kita akan menganalisis keuangan dari bisnis saya, yaitu membuat kerajinan dari tempurung kelapa ini. Nah, ini ada investasi dengan 10 uraian dengan subtotal investasi yang kita perlukan dalam usaha kerajinan dari tempurung kelapa ini adalah 20 juta. Teman-teman bisa lihat dari 10 uraian ini mulai dari tabel Somerville Pro sampai Sprayer Chart. Kami melakukan berapa jumlah satuan dengan harga-harga yang telah dijelaskan sesuai dengan pasaran di Indonesia. Kemudian masalah ini ada juga biaya tetapnya. Biaya tetapnya yaitu tentang penyusutan per tahun, jumlahnya 1 dengan harga 6.643.000. Biaya listriknya, kemudian biaya transportasi untuk pengantaran barang dan lain-lainnya, itu biaya total yang diperlukan yaitu 10 juta. Selanjutnya ada biaya operasional mulai dari kelapa, amplas roll nomor 60 sampai 1000, matabor, batu longsor, kuas, pernis, dan tiner, gantungan kunci, mata gergaji, dan mata gergaji yang lainnya. Itu kita memerlukan subtotal biaya variabelnya yaitu 20.300.000. Biaya operasional terbesar yang kami perlukan itu tentang kelapa, yaitu dengan jumlah 4.800.000. Selanjutnya didukung juga oleh alat-alat seperti amplas dan lain-lainnya. Dengan ini dari biaya tetap, biaya investasi dan operasional, maka total biaya yang ada itu kurang lebih 60 juta. Itu biaya yang diperlukan untuk atau analisis keuangan dari usaha kerajinan tempurung kelapa ini. Ini berupa penutup tentang kerajinan atau presentasi saya. Usaha kerajinan cenderamata souvenir atau kerajinan dari tempurung kelapa ini di pesisir selatan dengan bahan baku tempurung kelapa merupakan suatu yang baru, di mana selama ini produksi cenderamata atau souvenir pesisir Karya CV masih menggunakan botol plastik, tidak memiliki minat atau yang begitu besar bagi masyarakat sekitar. Perubahan penggunaan bahan baku ini karena ketersediaan tempurung kelapa yang cukup berlimpah di sekitar pantai pesisir selatan dan pulau-pulau di sekitar pesisir selatan ini.
sehingga tidak perlu khawatir kekurangan stok bahan baku utama. Usaha ini yang dilakukan oleh Pesisir Karya CV merupakan usaha yang pernah dilakukan masyarakat pesisir selatan. Namun, masih sangat sederhana di mana produksinya yang dilakukan masih secara manual. Pasar yang tersedia masih terbuka luas, di mana selama ini hasil produksi hanya untuk memenuhi permintaan wisatawan, baik di wisatawan daerah maupun wisatawan yang luar daerah yang pergi holiday ke tempat wisata pesisir selatan. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan perusahaan kami Pesisir Karya CV yang memiliki kemampuan yang masih terbatas, dana yang terbatas, dan hal-hal pun tenaga kerja pun masih terbatas. Sekian dari saya. Jika ada beberapa kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.